Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang Bu Linda kabarnya Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Ibu. Kalau Ibu bagaimana gak kabarnya nih? Alhamdulillah saya juga sehat Bu ya. Nah, kan hari ini kan Ibu nanti akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa hal terkait tentang percakapan coaching. Nah, yang pertama itu apakah coaching nanti akan sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana cara atau bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir adalah prinsip coaching ya Bu ya. Nah, yang berisi tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, yang saya ingin tanyakan Ibu, yang pertama nih, mengenai kompetensi. Menurut Ibu, kompetensi mana lah yang Ibu ingin kembangkan pada proses coaching ini? Jadi Bu, dalam proses coaching yang akan saya lakukan ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan secara berbobot. Oke, nah yang dari ketiga kompetensi itu Ibu, kira-kira yang mana lah Ibu ingin benar-benar Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching ini? Oke, kalau dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot agar permasalahan yang dihadapi si coach ini dapat menemukan solusi yang tepat sehingga permasalahan yang didapat oleh si coach ini bisa terselesaikan, Bu. Oke, nah kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, indikator nih yang bagaimana kira-kira bisa menjadi tolak ukur ketercapaiannya dari pengembangan Ibu inginkan. Oke, baik Bu. Di sini saya bisa mencoba menerapkan alur tirta pada proses coaching yang akan saya lakukan nanti, sehingga si coach ini dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sesuai dengan karakter dia sendiri. Oke. Nah, itu saja pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Nanti semoga coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar, Amin. Sesuai yang diinginkan Bu ya. Amin. Nah, nanti setelah pra-observasi ini Ibu melakukan coaching, kemudian nanti kita ketemu lagi di pasca observasi Bu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bu Linda sedang sibuk tidak? Ada istirahat gak nih? Oh, oke. Bu Linda, bolehkah saya bincang-bincang sebentar dengan Ibu gitu? Oh, boleh. Jadi apa yang nak Ibu bincangkan nih? Gini Bu Linda, saya nih kan ngajar matematika di kelas 11 tuh kan Bu Linda. Nah, pas saya ngajar nih Bu Linda, enggak sih semua, tapi tuh mayoritas Bu Linda. Nah, jadi mereka tuh kayak itu kok kayaknya malas gitu kan, kayak ngantuk di kelas. Nah, terus pada saat saya tuh melakukan penilaian nih, hasil belajar mereka tuh Bu Linda jauh benar dari ketuntasan tuh Bu Linda. Oh, jadi nih menurut Ibu pembelajaran Ibu di kelas nih kira-kira membosankan lah menurut Ibu nih ya? Iya, menurut saya tuh pembelajaran saya tuh membosankan mungkin ya Bu Linda ya. Jadi ngapa Ibu tuh bisa mengatakan kalau pembelajaran Ibu tuh membosankan? Iya, karena tuh anak-anak saya nih, peserta didik saya nih, pada saat saya ngajar tuh mereka ada yang tidur gitu kan. Ya walaupun saya tuh udah ngajak mereka untuk aktif ikut berpartisipasi, tapi tetap aja ada yang tidur gitu kan. Pada saat saya lihat, oh ternyata mereka tuh udah tertunduk gitu di mejanya. Jadi kan selama ini nih udah ada anak yang tertidur saat pembelajaran Ibu nih ya Bu ya. Jadi melihat anak seperti itu, apa yang udah Ibu lakukan untuk mengatasi anak yang tidur saat pembelajaran Ibu? Untuk mengatasinya ya saya udah panggil nih Bu Linda. Saya udah panggil kan anak yang tidur tadi. Terus saya tuh ajak mereka ngobrol lah kan. Nah, ajak mereka ngobrol gitu kan. Dan ternyata tuh identifikasi yang saya lakukan tuh benar dan mereka tuh tidak paham dengan materi yang saya sampaikan gitu kan, sehingga mereka itu bosan gitu dengan pembelajarannya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya untuk meminimalisir kebosanan pada saat pembelajaran Ibu nih kira-kira? Jadi tuh Bu Linda, rencananya nih, saya ini kan ngajarnya biasanya kita hanya pakai buku gitu kan, buku. Nah, paling
paling tinggi tuh saya tuh biasa gunakan tuh PowerPoint aja Bu Linda, PowerPoint gitu kan, saya tayangkan di kelas, saya jelaskan gitu kan. Nah itu saya gunakan PowerPoint gitu, tapi tetap aja ada yang ngantuk. Jadi tuh rencana saya nih nanti ke depannya nih, saya mungkin modifikasi ya, modifikasi media pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya adain ice breaking. Jadi kan anak-anak tuh yang ngantuk mungkin jadi tidak ngantuk kembali gitu ya. Nah, terutama kalau untuk media pembelajaran itu saya akan coba PowerPoint sih, PPT, tapi mungkin saya lebih modifikasi dengan kayak video pembelajaran gitu. Nah, di dalamnya itu. Jadi mungkin lebih menarik seperti itu Bu Linda menurut saya. Oke, kira-kira selain media dan ice breaking tadi ini Bu, ada nggak lagi rencana Ibu yang lain yang ingin Ibu terapkan tadi ini? Yang ingin saya terapkan itu terutama sih media pembelajaran, kemudian evaluasi lah ya, evaluasi, kemudian refleksi saya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, terus saya tuh Bu Linda, rencananya tuh pengen berkolaborasi juga nih sama rekan-rekan sejawat, terutama serumpun ya, guru serumpun yang ada di sekolah saya gitu. Nah, saya juga pengen nanya, apakah di kelas yang beliau-beliau ajar itu kondisi siswanya itu sama seperti anak-anak saya di kelas gitu. Jadi menurut Ibu nih yang bisa membantu tadi ini selain rekan sejawat Ibu, kira-kira siapa lagi yang bisa bantu Ibu? Yang dapat membantu saya untuk melancarkan, untuk mewujudkan lah ya, mewujudkan tujuan saya tadi itu, selain rekan-rekan sejawat saya di sekolah, ada juga dengan rekan-rekan yang di forum MGMP ya Bu. Kemudian mungkin saya mau minta bantu sama Waka, terutama Sarpras gitu kan, untuk melengkapi sarana yang akan saya gunakan. Otomatis kan saya tuh butuh kayak infokus gitu ya, terutama pada saat saya ngajar itu saya sangat butuh itu gitu Bu Linda. Jadi apakah saat ini di sekolah Ibu tuh udah ada sarana dan prasarana yang Ibu butuhkan tuh? Kira-kira udah ada belum? Sarana yang saya butuhkan itu kayak infokus ada Bu Linda. Di sekolah saya tuh ada infokus gitu kan, tapi kan jumlahnya itu tidak sesuai sama jumlah guru mapel. Nah, dan infokus itu juga tidak diletakkan di ruang-ruang kelas. Jadi pada saat kita ingin menggunakan itu ya kita harus minjam dulu gitu. Nah, jadi kita harus berkolaborasi juga tuh sama Wakasar Pras gitu kan. Karena jumlahnya memang kurang Bu Linda. Jadi menurut saya dari permasalahan yang Ibu sampaikan dan Ibu memaparkan solusi menurut Ibu yang bisa membantu permasalahan Ibu, saya rasa itu sudah cukup baik. Saya rasa Bu, seperti penyedia variasi atau inovasi media pembelajaran ya, kemudian adanya ice breaking tadi kan, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya rasa itu menurut Ibu sudah cukup membantu belum Bu, kalau untuk permasalahan yang Ibu paparkan tadi? Ya, alhamdulillah sih Bu Linda, setelah percakapan kita ini kan, setelah pertemuan saya dengan Bu Linda dan saya mengungkapkan masalah dari apa yang saya alami gitu kan. Alhamdulillah saya sudah dapat sedikit pencerahan untuk apa yang harus saya lakukan ke depannya agar peserta didik saya, anak-anak saya di kelas itu aktif kembali gitu kan, tidak tidur pada saat jam pelajaran. Kemudian juga hasil belajarnya itu harapan saya lebih baik lagi gitu. Baik Bu, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Terima kasih Bu Linda, tapi misalnya saya ada masalah kembali gitu ya Bu Linda, mudah-mudahan Bu Linda juga berkenan untuk berdiskusi dengan saya. Jadi boleh saya mengajukan satu pertanyaan Ibu? Boleh Bu. Bagaimana perasaan Ibu melakukan apa tadi ini percakapan dengan saya nih? Apakah Ibu merasa Ibu nih tegang atau merasa terbantu atau gimana Bu? Setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu nih, setelah saya bertemu dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan gitu kan Bu, ada pencerahan terhadap apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sangat terbantu Bu.
Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi karena udah nggak ada lagi yang mau didiskusikan, bolehlah kita masuk kelas kayaknya Bu Iya ya. Bu, iya Bu, saya juga udah mau ngajar lagi nih Bu, udah waktunya. Terima kasih ya Bu Linda atas waktunya. Bu, sama-sama. Saya masuk kelas ya Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Ketemu lagi kita di pasca observasi Bu ya. Iya, Bu. Nah, sesuai janji kita yang pertama ya. Iya, baik, Nah, Bu. sekarang Bu, bagaimana proses Ibu coaching tadi Bu? Alhamdulillah menurut saya proses coaching yang saya lakukan tuh udah berjalan dengan lancar sih, Bu. Alhamdulillah, udah berjalan lancar Bu ya. Nah, Iya. apa saja yang Ibu lakukan lah tadi itu pada saat coaching? Jadi pada saat coaching tadi saya bisa menjaga kemitraan antara saya dan si coach tadi ini Bu, agar saya dapat meresapi permasalahan yang diceritakan oleh si coach tadi ini. Iya. Kemudian saya juga menerapkan alur tirta. Di situ saya menggali permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini, dan saya berusaha untuk menggali dan menuntun si coach agar menemukan solusinya sendiri Bu. Oke. Nah, dari yang Ibu lakukan nih, menurut Ibu indikator apa yang bisa menentukan pencapaian Ibu dalam coaching tadi Bu? Oke, baik Bu, menurut saya itu bisa menuntun si coach tadi ini Bu, sehingga akhirnya si coach ini kan bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang diceritakannya. Ternyata si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Oke. Nah, baik Ibu. Nah, dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya sudah bisa melihat Ibu sudah baik menerapkan kemitraan sehingga coach itu bisa leluasa gitu ya Bu, menceritakan permasalahannya di kelas tanpa ada rasa tegang, kemudian juga tidak ada perbedaan, oh saya coach, enggak ada ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah baik dalam menerapkan alur tirtanya Bu ya, dari menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, kemudian sudah sangat baik semuanya Bu ya, sehingga Ibu bisa nanti sehingga Ibu kedepannya bisa mengembangkan lagi coachingnya ya Bu ya. Baik, Bu. Nah, kemudian berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah baik ini, menurut Ibu kedepannya ada ingin Ibu kembangkan lagi? Saya rasa saya ingin mengembangkan semua prinsip coaching tadi Bu, kan ada 3. Kemudian saya harap juga teman-teman saya bisa meminta saya sebagai coaching, dan saya juga bisa menuntun mereka untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan dia. Jadi Ibu membantu ya Bu ya? Iya, harapan saya Bu. Nah, saya berharap nih Bu ya, ke depannya Ibu bisa mengembangkan kompetensinya, prinsip coachingnya, sehingga teman-teman yang lain juga bisa senang. Oh, saya di coaching sama Bu Linda, bisa dapat menemukan solusinya, ada permasalahan saya di kelas. Nah, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Semoga lancar ke depannya ketika melakukan coaching. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.